Hai sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin, balik lagi di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap di Balik Mikrofon dari studio radio DSBFM 93,8 MHz, Radio Pemkab Deli Serdang, dan dari perkantoran Diskom Postangan Deli Serdang. Hari ini kita kedatangan tamu dari UZ Awas Tangguh ya, dan kita ingin berbincang-bincang tentang peraturan desa, mengatur air, mengatur kehidupan, dengan tema kita peran regulasi di tingkat desa demi mewujudkan kelestarian daya sumber air. Oke, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Ada Water Resource Management Specialist UZ Awas Tangguh, North Sumatera Regional Office, Bapak Adi Rahman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bang Kevin. Dan ada juga Bapak Kepala Desa Emplasmen Kuala Namu, Bapak Koko Kurniawan. Pagi Bapak. Selamat pagi Bang Kevin. Sehat Bapak ya? Sehat alhamdulillah. Ya, kelihatan ya, dan tampan-tampan hari ini, kayaknya semangat juga hari ini Pak. Oke Bapak, dengan tema kita peran regulasi di tingkat desa demi mewujudkan kelestarian sumber daya air. Berarti pengelolaan air ini ada Pak ya, dan berarti masyarakat Deli Serdang juga terkhususnya harus bijak dalam menggunakan air, itu intinya ya Bapak ya. Nah, oke, saya ingin bertanya sama Pak Adi dulu deh. Pak Adi, Pak Adi boleh disampaikan nggak sih tentang UZ Awas Tangguh dan bentuk pendampingannya dalam pengelolaan sumber daya air? Baik, perkenalkan, nama saya Adi Rahman. Saya dari UZ Awas Tangguh. UZ Awas Tangguh merupakan program yang dirancang 5 tahun untuk meningkatkan akses air minum, sanitasi, dan hygiene yang berketangguhan iklim. UZ Awas Tangguh merupakan mitra pembangunan Indonesia, di mana fokus kami adalah di wilayah perkotaan yang rentan, serta untuk meningkatkan layanan air minum tadi, sanitasi dan hygiene, serta pengelolaan sumber daya air yang berketangguhan iklim. Nah, UZ Awas Tangguh di Sumatera Utara ini ada di 5 kota kabupaten Bang Kevin, salah satunya adalah Deli Serdang ini. Nah, di wilayah Deli Serdang ini kami juga salah satunya berfokus di 4 desa. 4 desa? Iya, yang kami sebut wilayah hotspotnya gitu Bang Kevin, di mana desa-desa itu adalah desa Emplasmen Kuala Namu, di mana di sini ada Pak Kades yang luar biasa ini bersama kita. Kemudian ada desa Sukamandi Hulu, Sukamandi Hilir, dan Desa Beringin, Bang Kevin. Sesuai tadi target UZ Awas Tangguh untuk meningkatkan layanan air minum, sanitasi, dan hygiene serta pengelolaan sumber daya air. Dengan target tersebut, kami juga mendampingi desa-desa tersebut, yang salah satunya desa Emplasmen Kuala Namu ini, untuk membuat peraturan desa gitu Bang Kevin. Peraturan desa ini tentu kita melihat peraturan desa apa yang ada atau yang sesuai dengan keadaan di desa tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya air gitu Bang Kevin. Nah, tadi ada 4 desa Pak ya. Betul. Dan desa, salah satunya desa Emplasmen Kuala Namu, berarti dengan Pak Koko ya. Betul. Oke, Pak Koko, saya juga punya pertanyaan buat Bapak. Bisa nggak Bapak sampaikan apa pentingnya peraturan desa? Bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi sehingga peraturan desa ini dapat disusun dan dibentuk secara kolaboratif dengan pendampingan UZ Awas Tangguh, Bapak? Baik Bang, terima kasih. Di sini saya bisa menjelaskan kepada Bang Kevin tentang apa saja yang melatar belakangi sehingga peraturan ini dapat kita susun dan kita bentuk dengan kolaborasi pihak desa dengan UZ Awas Tangguh. Nah, ada beberapa hal yang penting yang melatar belakangi terbuatnya peraturan ini Bang. Yang pertama adalah tentang krisis air bersih yang ada di lingkungan kita, karena memang air bersih ini ya kita memiliki tujuan bukan hanya bersih, tapi air ini akan kita jadikan menjadi air yang aman untuk digunakan. Nah, inilah salah satu yang melatar belakangi peraturan ini kita buat. Selanjutnya tentunya ada sisi kesehatan. Sisi kesehatan. Dalam hal ini
dan sanitasi juga perlu juga kita jadikan latar belakang untuk pembuatan peraturan ini. Dan tentunya partisipasi masyarakat juga kita libatkan dalam hal pembuatan peraturan desa tentang air bersih dan sanitasi ini. Nah, dalam hal ini dukungan dan pendampingan serta kolaborasi antara pemerintah desa dan IWOS Tangguh ini memang secara teknis dan berkesinambungan, berkelanjutan sesuai dengan konteks pola desa yang kita diami pada saat sekarang ini. Mungkin demikian Bang Kevin. Tadi ada statement mengatakan kolaborasi dengan masyarakat. Benar. Boleh dijelaskan sedikit apa sih kolaborasi masyarakat terhadap desa improvement gitu Pak? Pola Namu bentuknya seperti apa mungkin? Tentunya kolaborasi yang dilakukan oleh masyarakat, hal yang paling pokok adalah memang masyarakat dapat menerima peraturan-peraturan desa tersebut, dan tentunya nantinya ke depan akan dapat mengimplementasikan peraturan tersebut. Demikian Bang. Jadi jangan mentang-mentang musim hujan ya, terus mikirnya air itu banyak gitu. Padahal sumber daya air yang sehat itu nggak banyak gitu sebenarnya. Nah itu dia. Oke, kita lanjut ke Pak Adi. Pak Adi, mengapa peraturan ini penting? Apa pengaruhnya untuk peningkatan akses air minum yang aman, Bapak? Baik, Bang Kevin. Jadi tadi Pak Kades sudah menjelaskan bahwa ada permasalahan di mana salah satunya adalah tentang krisis air tadi. Krisis air ya, benar. Ya, nah itu kan jadi krisis air itu kan permasalahan kita tuh sering di musim hujan kita kelebihan air, di musim kemarau kita kekurangan air, padahal keperluan kita di musim hujan dan di musim kemarau itu kan hampir sama gitu. Hampir sama, benar. Iya. Nah, dari tadi ketika kita sudah tahu ada permasalahannya, terus kita harus mencari solusinya. Ya, benar. Solusinya apa saja gitu kan? Ada yang sifatnya solusinya tuh misalnya kita membuat kegiatan aksinya apa gitu ya. Contoh misalnya kita melestarikan tadi sumber daya air yang ada, mengawetkan atau menjaga sumber-sumber air tersebut. Tapi juga salah satunya adalah harus didukung dengan peraturan. Di mana peraturan itu ketika contoh lah Bang Kevin, sederhana kadang-kadang ada yang cerita di desa-desa, ada misalnya nggak boleh tebang itu karena kayak ada pohon larangan jadi itu kan ada namanya kearifan lokal gitu kan. Dan kearifan lokal itu kadang-kadang juga untuk melestarikan sumber daya yang ada di situ gitu Bang Kevin. Nah, ketika itu dituangkan dalam peraturan, itu kan jadi lebih mengikat gitu Bang Kevin ya. Ada peraturannya, ini kita harus berbuat A, B, C, sehingga sumber daya air kita tadi, bahwa kita cerita jangan sampai ada krisis air lagi ke depan, jangan sampai jangankan ke depan, sekarang ini jangan sampai kita krisis gitu ya, kekurangan air gitu. Nah, otomatis pentinglah bagi kita untuk membuat suatu, apakah itu peraturan atau yang bisa kita angkat dari kearifan lokal yang ada di situ gitu, dituangkan dalam satu bentuk peraturan, sehingga sumber daya air atau tadi yang diceritakan oleh Pak Kades tentang permasalahan air minum, sanitasi dan lingkungan itu bisa lebih baik lah ke depannya, terutama ya di desa Pak Kades Plasmen Kulanamo gitu Pak. Nah itu dia, luar biasa dari Pak Adi nih. Oke, kita mungkin ke Pak Koko lagi ya. Pak Koko, sampai peraturan ini dapat tersusun, boleh diceritakan nggak prosesnya seperti apa? Dan siapa aja yang dilibatkan, dan apa aja nih tantangannya Bapak? Oh ya, baik Bang Kevin. Jadi proses daripada peraturan ini memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya. Jadi tentunya kami juga melibatkan banyak pihak ya dalam hal ini, sehingga peraturan tersebut bisa kita buat dan yang bertujuan untuk sama-sama bisa kita laksanakan untuk di kemudian hari. Nah, dalam hal ini banyak
yang terlibat dalam peraturan tersebut, terutama pemerintahan desa, terus perangkat desa kita, ada BPD kita, ada LPM kita, kalau dulu LKMD Bang Kevin ya, sekarang jadi LPM kita. Nah, terus tak kalah pentingnya juga tim daripada IWOS Tangguh ini yang senantiasa terus menerus memberikan bimbingan kepada kita ya Pak Adi, memberikan edukasi kepada kita tentang bagaimana tata cara pembuatan peraturan tersebut, dan tak kalah penting juga peran penting dari pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Nah, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pembuatan peraturan tersebut ya Bang Kevin, kami mengalami tantangan sih kebanyakan di masyarakatnya Bang Kevin. Masyarakatnya? Ya, nah artinya masyarakat ini kan masih baru ya dengan Masih peraturan baru, iya. dengan pembuatan peraturan desa tentang air minum dan sanitasi ini. Nah, jadi di situ ada beberapa tantangan ya, diantaranya memang bagaimana masyarakat yang belum bisa atau masih tabu tentang peraturan-peraturan tersebut, kita harus menjelaskan, memahamkan kepada masyarakat tentang bagaimana arah dan tujuan peraturan ini dibuat. Mungkin demikian Pak. Contohnya mungkin tantangannya seperti yang disampaikan Pak Adi tadi Pak ya, pohon yang tidak boleh ditebang ya, seperti itu mungkin ya. Ada kearifan lokal gitu ya. Jadi seperti itu mungkin yang jadi tantangan di masyarakat gitu ya. Nah, selain itu ada nggak kira-kira kasus tantangan lagi Pak yang lebih seru mungkin atau lebih arif lagi dari lokalnya gitu? Oh iya. Ya kalau kita Bang Kevin kan pastilah dalam penyusunan peraturan desa ini kita karena tadi saya sudah di depan sudah kita jelaskan, kita libatkan semua stakeholder yang ada. Di situ pasti banyak ya pendapat yang muncul gitu kan. Nah, disinilah salah satu tantangan juga yaitu tentang bagaimana kita menyatukan persepsi. Menyatukan pandangan tentang bagaimana peraturan tersebut gitu. Nah, di sini agak sulit gitu ya, karena memang desa ini dengan begitu banyak dinamika pendidikan yang kita bilang masih bisa kita katakan di bawah. Nah, tentunya pola pikirnya juga akan mempengaruhi tentang hal itu. Jadi menyatukan persepsi dalam hal ini tentu itulah yang tantangan yang sedikit berat yang saya alami dalam pembuatan atau penyusunan peraturan desa tersebut, Bang Kevin. Mungkin itu deh. Luar biasa. Jadi pada intinya sebenarnya partisipasi masyarakat ini justru mendukung kesuksesan dalam pengelolaan sumber daya air gitu ya. Benar. Nah, masyarakat ayo dukung terus gitu. Iya. Oke, kita lanjut ke Pak Adi deh, Pak Adi. Bagaimana kelanjutan dari peraturan ini Bapak? Apa yang harus dilakukan oleh multi pihak Bapak? Baik Bang Kevin. Jadi tadi Pak Kepala Desa sudah menjelaskan bahwa ada peraturan-peraturan ini kan tidak semerta-merta langsung jadi gitu. Langsung ya. jadi. Iya. Harus diterima ya Pak. Kan ada proses, ya? kan ada proses dan sebagainya. Nah, tentu dari proses itu setelah jadi kita lihat lagi plus minusnya apa kalau ini diterapkan gitu kan. Tentu kita ada monitoringnya gitu kan. Misalnya tadi kita sudah mengatur bahwa kita harus melestarikan lingkungan. Caranya bagaimana itu? Nah, di dalam peraturan desa itu sudah dibuat gitu. Cuman ini kan implementasinya belum gitu kan. Nah, ini tentu kita pengen tidak hanya jadi kertas gitu ya Pak Kevin ya. Tanda tangan jadi di atas kertas. Nah, kita kan pengen ada implementasi juga di lapangan gitu. Nah, tentu dengan kolaborasi tadi, kita cerita kolaborasi tadi dengan Pak Kades bahwa itu penyataan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pelestarian lingkungan itu kan lebih baik diimplementasikan di lapangan gitu daripada hanya jadi sebuah kertas gitu Bang Kevin. Nah, tentu kita kedepannya pengen kegiatan-kegiatan yang sifatnya aksi nyata di lapangan untuk bisa diimplementasikan sehingga awal tadi krisis-krisis itu tidak terjadi lagi atau minimal itu kalaupun terjadi itu dampaknya udah lebih kecil gitu Pak Kevin. Jadi kita pengen itu nanti ada implementasi nyata
Misalnya apakah desa akan membuat sumur resapan biopori untuk meresapkan air hujan yang melimpah di musim hujan, kemudian juga dengan menanam pohon di desa gitu yang sifatnya untuk melestarikan sumber daya air. Begitu Bang Kevin. Oke, menarik nih ya. Kita langsung ke dari Pak Koko nih. Kalau dari sisi pemerintahan desa gimana Pak? Apa tindak lanjut peraturan ini Pak? Baik Bang Kevin ya, dari kami sisi pemerintahan desa untuk menindaklanjuti dari peraturan desa tentang air minum dan sanitasi ini, yang pertama yang kami lakukan adalah memang publikasi. Jadi penyebarluasan kepada masyarakat tentang peraturan ini. Jadi kami sering kalau di desa itu membuat rembuk desa kepada masyarakat, dan disitulah media-media kami untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan tentang peraturan desa ini. Dan tentunya di desa juga banyak ya Pak Adi ya, media-media untuk mensosialisasikan itu, ada dari perberitaan dan macam-macam. Jadi intinya adalah kami harus terus mensosialisasikan dan menyebarluaskan isi daripada peraturan desa tentang air minum dan sanitasi ini Bang Kevin. Dan selanjutnya kami juga setelah peraturan ini kita buat, nah kami juga harus melakukan evaluasi. Terus kami akan melakukan evaluasi bagaimana peraturan-peraturan desa ini tentang air minum dan sanitasi ini bisa berkesinambungan ke depannya dan bisa diterima oleh masyarakat ke depannya. Demikian Bang. Tadi dari Pak Adi bicara ini tentang pengolahan air ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun ya Pak, kurang lebih ya, untuk ke desanya. Ya, kalau programnya di Emplasmen itu mungkin hari 2023 ya. 2023. Nah sebelumnya ini Pak Koko, sebelum bersama USAID Aiwas Tangguh, apakah di desa punya pengelolaan sumber daya air sendiri Kak? Oh, kita punya Bang Kevin. Punya. Tetapi dalam sistem pengelolaan air di desa itu tidak sama pelaksanaannya ataupun pembuatannya, serta debit airnya, serta tentang air tersebut bisa aman atau tidak itu berbeda memang. Jadi mungkin dulu kami sebelum berkolaborasi dengan Aiwas Tangguh ini, kami dari pemerintah desa memang sudah mencanangkan program air bersih untuk masyarakat kami. Nah, tetapi dalam hal ini kami hanya membuat semacam sumur bor. Sebagai pengganti daripada sumur gali. Ya, pastilah kalau Bang Kevin tinggal di kota pasti nggak menemukan nih sumur gali, ya kan Bang Kevin ya. Tapi saya dari desa ke kota. Nah, kalau abang dari desa pasti familiar juga lah dengan sumur gali. Ya, kan? Nah, jadi memang saya berkomitmen dalam hal itu bagaimana supaya di desa saya tidak ada lagi sumur gali. Nah, makanya saya melalui dana desa membuat program sumur bor untuk penanggulangan air bersih. Nah, dalam penanggulangan air bersih dengan menggunakan sumur bor ini, tentunya kami juga menggandeng Dinkes, Bang Kevin, untuk mengecek berapa pH air tersebut layak atau aman dalam kategori yang mana ini itu air tersebut yang sudah kami buat. Nah, kami menggandeng Dinkes sehingga Dinkes juga mengecek. Nah, hasil cek lab dari mereka itu dalam kategori layak, tapi belum aman Bang Kevin. Belum aman. Layak ini artinya bisa dibuat dalam hal aktivitas keseharian masyarakat kita, tetapi belum bisa langsung diminum Bang. Nah, kalau dalam kategori aman itulah yang bisa langsung air itu langsung minum tanpa dimasak. Ya, langsung diminum ya. Oke, dari 2003 berkolaborasi dengan USAID Aiwas Tangguh dari Bapak ya, dan sebelumnya juga punya pengelolaan sumber daya air sendiri. Nah, menurut Bapak pribadi gimana sih efisiensi kolaborasi ini Bapak setelah kolaborasi dengan USAID Aiwas Tangguh? Wah, kalau saya menilai sangat bagus sekali ya, sangat efisien sekali ya dengan kerjasama dan berkolaborasi dengan Aiwas Tangguh ini Bang Kevin ya.
saya sampai sulit untuk mengatakan terlalu wah gitu dengan kolaborasi kami pemerintah desa dengan EWOS Tangguh ini. Mereka sangat care, mereka sangat memberikan support, mereka memberikan banyak edukasi kepada kami tentang bagaimana sih agar sanitasi dan air bersih ini bisa berjalan di wilayah kami gitu, di wilayah desa kami. Jadi sangat-sangat fantastis bagi kami di desa berkolaborasi dengan EWOS Tangguh ini, Bang Kevin. Dan Pak Adi mungkin berharap selanjutnya bukan hanya 4 desa Bapak ya. Betul Pak. Betul. Selanjutnya mungkin bisa 5, 6, 7 desa selanjutnya Pak ya. Iya, betul. Jadi kan kami dari sini kan kita akan mereplikasi lagi tempat-tempat desa lain sehingga targetnya juga satu dari Serdang ini bisa kita capai dengan target yang hampir sama gitu kan. Tentu dengan permasalahan yang berbeda-beda gitu ya Pak Kevin ya. Untuk klasifikasi desanya sendiri ada nggak sih Pak dari USAID EWOS Tangguh? Kenapa harus desa Implasmen Kuala Namu dulu yang termasuk mendapat sumber daya air ini Pak, pengelolaan sumber daya air ini maksudnya? Baik Bang Kevin. Jadi ketika namanya USAID EWOS Tangguh, I-nya itu Indonesia, U-nya itu urban Bang. Jadi kita itu diamanahkan untuk bekerja di daerah-daerah yang kategorinya urban Bang, perkotaan. Jadi kalau misalnya ada desa-desa tapi dia udah kategori urbannya, berarti itu masuk ke dalam wilayah yang boleh kami dampingi. Kemudian dari sisi tadi kenapa Implasmen Kuala Namu atau desa-desa yang tadi yang fokus dulu gitu Pak. Iya benar. Itu kan kita juga melihat pertama ada permasalahan-permasalahan apa yang bisa kita coba diskusikan bersama sehingga itu masalah itu bisa terselesaikan lah gitu. Ada scoringnya nanti Pak. Misalnya kita melihat dari sisi air minumnya sudah berapa nih capaiannya di situ. Kemudian dari sisi layanan sanitasinya sudah di mana. Kemudian dari sisi hygiene-nya itu bagaimana, perilaku masyarakatnya bagaimana. Kemudian itu dari semua itu kita buat scoring gitu Bang Kevin. Ada scoring dan semuanya ada scoring itu. Kemudian dari scoring itu tentu kita diskusikan dengan pemerintah kabupaten jadi serta apakah ada kegiatan yang akan dilakukan di desa-desa tersebut. Kemudian bagaimana untuk air minumnya, apakah PDAM akan melakukan kegiatan apa di situ. Kemudian dari dinas-dinas terkait gitu, PTD dan sebagainya. Kita tentu tidak sendiri Bang untuk menentukan wilayah itu. Jadi kita diskusi bersama dengan pemerintah kabupaten mana yang mau kita fokuskan awalnya gitu kan. Karena nggak mungkin kita langsung ke seluruh Kabupaten Deli Serdang ini melakukan tadi pendampingan dan sebagainya, nanti kan jadi nggak fokus gitu ya Bang Kevin ya. Nah, kita pengennya itu fokus dulu di desa-desa yang tadi ada scoring, kita buat scoring bersama dengan pemerintah kabupaten. Nah kemudian dari situ kita buat nanti ketika ini sudah berhasil, tentu kita pengen mereplikasi gitu Bang, replikasi atau duplikasi dan sebagainya sehingga dari desa Implasmen Kuala Namu nanti mungkin bisa ke desa-desa tetangganya, bisa semacam, makanya kami juga buat itu ada tetangga panutan gitu ya Bang Kevin ya. Jadi ya si tetangga ini bisa mengajarkan atau si tetangga sebelahnya bisa belajar ke sebelahnya gitu Bang. Jadi kita coba membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kayak ya tetangga lah gitu jaringan Bang. Iya jaring lah gitu. Jadi ada tetangga, jadi si tetangga inilah yang nanti mengedukasi atau mengadvokasi bagaimana sih sebaiknya menjaga lingkungan agar lestari dan sebagainya. Jadi sifatnya begitu gitu Bang. Nah tujuannya agar masyarakat Deli Serdang mungkin yang desanya belum ada pengelolaan sumber daya dari USAID EWOS Tangguh, jadi nggak bertanya-tanya ya gitu kan, loh kok desa kami belum gitu kan gitu. Nah itu alasannya, jadi jangan bertanya-tanya lagi. Oke, mungkin yang terakhir Bapak Koko dan Pak Adi, saya minta closing statement buat masyarakat Deli Serdang, kira-kira apa yang mau disampaikan
oleh Pak Adi dan Pak Koko nih terkait tema kita hari ini nih Pak Koko. Mungkin dari Pak Koko dulu boleh? Boleh Pak. Silakan Bapak. Baik Bang, kalau statement closingnya dari saya sih, saya mengajak ini untuk bersama-sama kita berkomitmen, bersama-sama kita berkolaborasi, bermitra, memiliki visi yang sama untuk mewujudkan peraturan tentang air minum dan sanitasi. Semoga saja kolaborasi ini yang menyatukan visi ini bisa kita laksanakan ke depannya, dan kita bisa bersama-sama kita membuat perubahan yang nyata untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Demikian. Nah, kalau dari Pak Ade nih, Ya mungkin kalau tadi udah dirangkum juga ini mungkin Pak. Ya baik, mungkin sedikit tambahan aja ya. Jadi kalau dari sisi saya, mari kita lestarikan sumber daya air gitu ya. Jangan sampai kita tadi ketika di musim hujan kita kelebihan air, kita buang-buang airnya. Ketika di musim kemarau kita susah air, mari kita lestarikan sumber daya air sehingga mulai dari sekarang sampai ke depannya generasi berikutnya untuk akses air minum, kemudian tadi layanan sanitasi serta perilaku masyarakat jadi lebih baik ke depannya. Begitu Bang Kevin. Oke, luar biasa buat Pak Adi dan Pak Koko. Terima kasih buat luang waktunya kesini Bapak. Kita tunggu podcast-podcast berikutnya Bapak ya. Baik. Oke, luar biasa. Poin pentingnya adalah USAID Aiwas Tangguh bermitra dengan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang telah berupaya untuk mengakselerasi perubahan dalam rangka memecahkan krisis air dan sanitasi dalam konteks Kabupaten Deli Serdang dengan menyusun peraturan desa pelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup. Oke, masyarakat Deli Serdang, mari kita berperan aktif untuk menjaga sumber daya air dengan tidak BABS ya, memiliki tangki septik, kedap, dan rajin melakukan konservasi air. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin, sampai jumpa kembali.